Halo semuanya, pada video ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Kajian Konsep Dasar Kimia Perubahan Zat, Ikatan Kimia, Laju Reaksi Redoks, dan Entalpi Reaksi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rovina Bensura Angelmio dengan NIM 251303107. Saya dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi S1 Pendidikan Kimia. Masuk pada pembahasan materi. Poin A, tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Soal pertama membahas peristiwa mencairnya es dan mendidihnya air di dapur rumah tangga. Pertanyaan yang pertama, identifikasikan jenis perubahan yang terjadi pada setiap proses. Jenis perubahan es yang mencair merupakan perubahan fisika, karena hanya terjadi perubahan wujud dari padat menjadi cair. Begitu juga air yang mendidih menjadi uap air, termasuk perubahan fisika. Pertanyaan yang kedua, jelaskan alasan ilmiahnya berdasarkan konsep ikatan dan susunan partikel. Alasan ilmiah konsep ikatan dan susunan partikel di mana pada kedua proses tersebut tidak terbentuk zat baru. Ikatan antar molekul H2O hanya melemah dan jarak antar partikel berubah, tetapi jenis partikelnya tetap sama. Pertanyaan yang ketiga, hitung energi yang dibutuhkan untuk mencairkan 100 gram es jika kalor lebur es adalah 334 Joule per gram. Energi yang dibutuhkan dihitung menggunakan rumus Q sama dengan massa dikali kalor lebur. Dengan massa es 100 gram dan kalor lebur 334 Joule per gram, maka energi yang dibutuhkan adalah 33,4 kJ. Masuk pada soal nomor 2. Seorang siswa memanaskan gula pasir hingga berubah warna menjadi coklat dan akhirnya hitam disertai bau gosong. Pertanyaan yang pertama, tentukan apakah peristiwa tersebut termasuk perubahan fisika atau kimia. Peristiwa ini termasuk perubahan kimia karena terbentuknya zat baru. Pertanyaan yang kedua, jelaskan ciri-ciri perubahan kimia yang tampak. Ciri-ciri perubahan kimia yang tampak di sini adalah perubahan warna dari putih menjadi coklat, lalu menjadi hitam, timbul bau gosong, serta terbentuk zat baru berupa karbon. Pertanyaan yang ketiga, jika 5 gram gula menghasilkan 2 gram karbon padat, jelaskan hukum kekekalan massa pada peristiwa ini. Meskipun terlihat masanya berkurang, sebenarnya masanya tetap kekal. 5 gram gula berubah menjadi 2 gram karbon padat, dan sisanya berupa gas seperti karbon dioksida dan uap air yang lepas ke udara. Massa gas tetap dihitung meskipun tidak terlihat. Berikut soal nomor 3. Soal ketiga membahas peristiwa berkaratnya besi pada pagar sekolah. Pertanyaan yang pertama, jelaskan jenis perubahan yang terjadi. Jenis perubahan yang terjadi pada besi berkarat itu adalah peristiwa berkaratnya besi termasuk perubahan kimia. Terjadi reaksi antara besi atau Fe, oksigen atau O2, dan uap air, dan menghasilkan zat baru yaitu karat. Besi berkarat ini bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali seperti semula. Pertanyaan yang kedua, tuliskan persamaan reaksi kimia pembentukan karat. Reaksi kimia pembentukannya dapat ditulis 4Fe bereaksi dengan 302 menghasilkan 2Fe2O3. Reaksi ini berlangsung lambat di udara yang terbuka. Ini termasuk proses korosi. Pertanyaan yang ketiga, jika 56 gram Fe bereaksi sempurna, hitung massa Fe2O3 yang terbentuk. Dengan Mr yang diketahui, Fe2O3 sama dengan 160.
Perhitungan massa Fe2O3, di mana diketahui massa Fe sama dengan 56 gram, mrFe sama dengan 56, mrFe2O3 sama dengan 160. Langkah perhitungannya di mana 56 gram Fe sama dengan 1 mol Fe. Perbandingan reaksinya 2 Fe berbanding 1 Fe2O3. Mol Fe2O3 sama dengan 0,5 mol, di mana massa Fe2O3 adalah 0,5 dikali 160 sama dengan 80 gram. Masuk pada poin B, yaitu ikatan kimia. Soal nomor 4. Air H2O memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan H2S. Pertanyaannya, jelaskan perbedaan jenis ikatan dan gaya antar molekul kedua senyawa tersebut. Kaitkan dengan kepolaran molekul dan tentukan jumlah pasangan elektron ikatan dan bebas pada molekul H2O. Di sini perbedaan ikatan H2O dan H2S, di mana H2O ikatan kovalennya polar, memiliki ikatan hidrogen antar molekul dan gaya antar molekulnya sangat kuat. Sedangkan H2S, ikatan kovalen polarnya itu melemah, tidak membentuk ikatan hidrogen, dan hanya memiliki gaya van der Waals. Akibatnya, H2O memerlukan energi lebih besar untuk mendidih. Jawaban yang kedua, pengaruh kepolaran molekul. Atom O pada H2O memiliki keelektronegatifan tinggi, dan perbedaan keelektronegatifan O rangkap 1H besar. Molekul H2O bersifat sangat polar, dan pada H2S perbedaan keelektronegatifannya S rangkap 1H lebih kecil, kepolaran molekul lebih lemah. Semakin polar molekul menghasilkan gaya tarik antar molekulnya yang semakin kuat. Jawaban yang ketiga, pasangan elektron pada molekul H2O. Atom pusat oksigen dan elektron valensi O sama dengan 6. Ikatan O rangkap 1H terbentuk sebanyak 2 ikatan. Jumlah pasangan elektronnya, pasangan elektron ikatan sama dengan 2 pasang, pasangan elektron bebas sama dengan 2 pasang, dan bentuk molekulnya bengkok. Soal nomor 5. Suatu senyawa memiliki titik leleh tinggi dan dapat mengantarkan listrik saat dilarutkan dalam air. Pertanyaannya, identifikasikan jenis ikatan kimia yang mungkin dimiliki senyawa tersebut. Berikan contoh senyawa dan struktur ionnya. Yang ketiga, hitung jumlah mol ion yang terbentuk. Jika 0,5 mol, senyawa tersebut larut sempurna. Jawaban nomor A. Identifikasi ikatan kimia senyawa, di mana senyawa dengan titik leleh yang tinggi dapat mengantarkan listrik saat dilarutkan dalam air. Ciri tersebut menunjukkan adanya ikatan ion. Jawaban kedua, contoh senyawa ion. Contoh senyawanya natrium klorida atau NaCl. Natrium klorida atau NaCl tersusun atas ion positif Na+, dan ion negatif Cl-. Proses dalam air, NaCl menghasilkan Na+ dan Cl-. Ikatan ion terbentuk dari serah terima elektron. Jawaban nomor 3, perhitungan jumlah mol ion, di mana diketahui di sini jumlah NaCl sama dengan 0,5 mol. Reaksi disosiasi, NaCl menghasilkan Na+ dan Cl-, di mana perbandingan molnya 1 mol NaCl menghasilkan 1 mol Na+ dan 1 mol Cl-. Maka hasilnya yaitu mol Na+ sama dengan 0,5 mol, mol Cl- sama dengan 0,5 mol juga, dan total mol ion sama dengan 1 mol ion. Soal nomor 6. Gas nitrogen atau N2 sangat stabil dan sulit bereaksi.
Pertanyaannya, jelaskan jenis ikatan yang terdapat dalam molekul N2. Tentukan orde ikatan dan kaitkan dengan energi ikatan dan hitung jumlah elektron yang terlibat dalam ikatan rangkap 3 tersebut. Jawaban yang pertama, ikatan kimia dalam molekul nitrogen atau N2, di mana molekul N2 tersusun dari 2 atom nitrogen dan kedua atom N dihubungkan oleh ikatan kovalen. Kemudian ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen rangkap 3. Setelahnya ikatan ini terbentuk karena pemakaian bersama pasangan elektron. Jawaban yang kedua, orde ikatan dan stabilitas N2, di mana ikatan rangkap 3 memiliki orde ikatan sama dengan 3. Semakin tinggi orde ikatan, maka ikatan semakin kuat dan energi ikatan pun semakin besar. Energi ikatan N rangkap 3 N sangat tinggi sehingga N2 sulit diputus dan N2 juga sangat stabil dan sukar untuk bereaksi. Jawaban yang ketiga, elektron dalam ikatan rangkap 3 N2, di mana setiap ikatan kovalen melibatkan 2 elektron dan ikatan rangkap 3 terdiri dari 3 ikatan kovalen perhitungan, di mana 3 kali 2 sama dengan 6 elektron. Masuk pada poin yang ke-C, yaitu kecepatan reaksi. Soal nomor 7, reaksi antara logam magnesium dan larutan HCl berlangsung lebih cepat ketika HCl dipanaskan. Pertanyaannya, jelaskan pengaruh suhu terhadap laju reaksi berdasarkan teori tumbukan. Jika laju reaksi menjadi 4 kali lebih cepat saat suhu dinaikkan 20 derajat Celcius, jelaskan fenomena ini secara kualitatif. Hitung energi kinetik relatif partikel sebelum dan sesudah pemanasan atau gunakan perbandingan. Jawaban yang pertama, teori tumbukan dan suhu. Suhu memengaruhi energi kinetik partikel, di mana semakin tinggi suhu, maka partikel bergerak lebih cepat dan frekuensi tumbukannya meningkat. Setelahnya jumlah tumbukan efektif bertambah. Akibatnya laju reaksi pun meningkat. Jawaban yang kedua, kualitatif peningkatan laju reaksi, di mana kenaikan suhu 20 derajat C menyebabkan lebih banyak partikel memiliki energi lebih besar dari energi aktivasi. Jumlah partikel yang berhasil bereaksi meningkat drastis. Hal ini menjelaskan mengapa laju reaksi dapat meningkat hingga 4 kali lipat, dan fenomena ini sesuai dengan hukum Arrhenius. Jawaban yang ketiga, perbandingan energi kinetik partikel. Energi kinetik partikel sebanding dengan suhu mutlak atau K. Misalnya suhu awal sama dengan 300 K dan suhu akhir sama dengan 320 K. Perbandingan energi kinetik yaitu E2 per E3 sama dengan T2 per T1 sama dengan 320 per 300 sama dengan 1,07. Energi kinetik ini meningkat sekitar 7%. Soal ke-8, serbuk kalsium karbonat bereaksi lebih cepat dengan HCl dibandingkan bongkahan kalsium karbonat. Pertanyaannya, faktor apa yang memengaruhi laju reaksi pada kasus ini? Jelaskan alasannya, dan jika luas permukaan meningkat 5 kali, bagaimana pengaruhnya terhadap frekuensi tumbukan efektif? Jawaban yang pertama, faktor luas permukaan. Faktor yang memengaruhi laju reaksi pada kasus ini adalah luas permukaan zat padat. Serbuk kalsium karbonat memiliki ukuran partikel lebih kecil dan luas permukaan kontak lebih besar. Luas permukaan besar mempercepat laju reaksi. Jawaban yang kedua, penjelasan berdasarkan teori tumbukan. Reaksi terjadi pada permukaan zat padat dengan serbuk CaCO3 memiliki lebih banyak sisi permukaan yang kontak dengan HCl. Akibatnya, frekuensi tumbukan antara partikel CaCO3 dan HCl meningkat dan jumlah tumbukan efektif lebih besar. Jawaban yang ketiga, hubungan luas permukaan dan tumbukan efektif. Jika luas permukaan meningkat 5 kali, maka area kontak reaksi meningkat 5 kali. Frekuensi tumbukan efektif juga dapat meningkat 5 kali. Laju reaksi berbanding lurus dengan luas permukaan. Soal yang ke-9, dalam reaksi A ke B, konsentrasi L berkurang dari 0,8 m menjadi 0,2 m dalam waktu 10 menit.
Pertanyaannya, hitung laju reaksi rata-rata, tuliskan satuan laju reaksi tersebut dan jelaskan makna fisiknya. Jawaban yang pertama, laju reaksi rata-rata. Diketahui konsentrasi awal A sama dengan 0,8 M, konsentrasi akhir A sama dengan 0,2 M. Waktunya sama dengan 10 menit. Perubahan konsentrasi di mana menggunakan rumus delta A sama dengan 0,8 per 0,2 sama dengan 0,6 M. Laju reaksi dengan rata-ratanya V sama dengan delta A per delta T sama dengan 0,6 per 10 sama dengan 0,06 M per menit. Jawaban yang ke B, satuan laju reaksi. Konsentrasi dinyatakan dalam M atau mol per L. Waktu dinyatakan dalam menit. Maka satuan laju reaksinya M per menit. Dapat juga dinyatakan sebagai mol dikali L pangkat min 1 dikali menit. Menit pangkat min 1. Jawaban berikutnya, makna fisik laju reaksi. Laju reaksi menunjukkan kecepatan berkurangnya reaktan A dan seberapa cepat reaksinya berlangsung. Nilai 0,06 M per menit berarti konsentrasi A berkurang 0,06 mol per L setiap menitnya. Dan semakin besar laju reaksi, reaksi berlangsung semakin cepat. Poin yang ke D yaitu reaksi redoks. Nomor 10, pada proses pernapasan glukosa mengalami oksidasi. Pertanyaannya, jelaskan konsep reaksi redoks berdasarkan pelepasan dan penerimaan elektron. Tentukan zat yang mengalami oksidasi dan reduksi pada reaksi pembakaran glukosa, dan tentukan bilangan oksidasi karbon sebelum dan sesudah reaksi. Jawaban yang pertama, reaksi redoks pada pernapasan. Reaksi redoks adalah reaksi yang melibatkan oksidasi, maka pelepasan elektron, dan reduksi penerimaan elektron. Sedangkan dalam pernapasan sel, terjadi perpindahan elektron antar zat dan energi dilepaskan untuk aktivitas sel. Jawaban yang kedua, oksidasi dan reduksi pada pembakaran glukosa. Reaksi pembakaran glukosa yaitu C6H12O6 bereaksi dengan 6O2 menghasilkan 6CO2 dan 6H2O. Glukosa atau C6H12O6 di mana melepaskan elektron dan mengalami oksidasi, sedangkan oksigen O2 menerima elektron dan mengalami reduksi. Jawaban yang ketiga, perubahan bilangan oksidasi karbon. Dalam glukosa, bilangan oksidasi rata-rata karbon sama dengan 0. Dalam karbon dioksida atau CO2, bilangan oksidasi karbon sama dengan plus 4. Terjadi kenaikan bilangan oksidasi yaitu 0 menghasilkan plus 4. Kenaikan bilox menandakan oksidasi. Soal ke-11, reaksi berikut terjadi dalam sel aki. Pb bereaksi dengan PbO2 bereaksi dengan H2SO4 menghasilkan PbSO4 dan H2O. Pertanyaannya, tentukan zat yang teroksidasi dan tereduksi. Jelaskan peran reaksi redoks dalam menghasilkan energi listrik dan tentukan perubahan bilangan oksidasi Pb. Jawaban yang pertama, reaksi redoks pada sel aki. Reaksi Pb bereaksi dengan PbO2 bereaksi juga dengan H2SO4 menghasilkan PbSO4 dan H2O. Pb atau logam timbal di mana dia melepaskan elektron dan mengalami oksidasi, sedangkan PbO2 atau timbal dioksida menerima elektron dan mengalami reduksi. Jawaban kedua, pembentukan energi listrik pada aki. Reaksi redoks menyebabkan perpindahan elektron dari zat teroksidasi ke zat reduksi. Aliran elektron melalui rangkaian luar yaitu menghasilkan arus listrik, dan energi kimia diubah menjadi energi listrik. Jawaban yang ketiga, bilangan oksidasi timbal, di mana Pb atau logam bilangan oksidasi awal sama dengan 0, dan dalam PbSO4 bilangan oksidasi Pb sama dengan plus 2. Perubahan bilangan oksidasinya 0 menghasilkan plus 2. Kenaikan bilox menandakan oksidasi. Soal nomor 12. Logam Zn dimasukkan ke dalam larutan CuSO4.
di mana pertanyaannya tuliskan reaksi redoks yang terjadi, tentukan agen oksidator dan reduktor, dan hitung massa Cu yang terbentuk jika 6,5 gram Zn bereaksi sempurna dengan AR yang sudah diketahui. Zn sama dengan 65, Cu sama dengan 63,5. Jawaban yang pertama, reaksi Zn dengan larutan CuSO4, di mana logam zinc lebih reaktif daripada tembaga, dan zinc akan menggantikan tembaga dari larutannya. Dengan bersamaan reaksinya, Zn bereaksi dengan Cu2 menghasilkan Zn2 plus ditambah Cu. Reaksi ini merupakan reaksi redoks. Jawaban yang kedua, oksidator dan reduktor, di mana Zn atau zinc itu melepaskan elektron, mengalami oksidasi, dan bertindak sebagai reduktor, sedangkan Cu2 plus atau ion tembaga menerima elektron, mengalami reduksi, dan bertindak sebagai oksidator. Jawaban yang ketiga, perhitungan massa tembaga yang terbentuk, di mana di sini diketahui massa Zn sama dengan 6,5 gram, ArZn sama dengan 65, ArCu sama dengan 63,5. Langkah 1, hitung mol zinc dengan rumus N sama dengan M per AR sama dengan 6,5 per 65 sama dengan 0,1 mol. Langkah kedua, perbandingan mol 1 mol zinc menghasilkan 1 mol Cu. Langkah ketiga, hitung massa Cu-nya, di mana menggunakan rumus M sama dengan N kali AR sama dengan 0,1 dikali 63,5 sama dengan 6,35 gram. Masuk pada poin yang terakhir, yaitu entalpi reaksi. Soal nomor 13, reaksi pembakaran metana menghasilkan kalori sebesar 890 kJ per mol. Pertanyaannya, tentukan apakah reaksi tersebut endoterm atau eksoterm. Gambarkan diagram tingkat energinya atau deskripsi. Hitung kalori yang dilepaskan jika 5 mol CH4 dibakar sempurna. Jawaban yang pertama, pembakaran metana. Reaksi pembakaran metana menghasilkan kalori 890 kJ per mol. Kalori dilepaskan ke lingkungan, dan reaksi yang melepaskan kalori disebut reaksi eksoterm. Nilai perubahan entalpinya delta H sama dengan min 890 kJ per mol. Jawaban yang kedua, diagram energi reaksi eksoterm. Energi reaktan lebih tinggi daripada energi produk. Selama reaksi, energi aktivasinya harus dilalui. Setelah reaksi, energi dilepaskan ke lingkungan, dan diagram digambarkan sebagai panah turun dari reaktan ke produk. Delta H bernilai negatif. Jawaban yang ketiga, perhitungan kalori yang dilepaskan. Diketahui kalori pembakaran CH4 sama dengan 890 kJ per mol. Jumlah CH4 sama dengan 5 mol. Dengan perhitungan Q sama dengan N kali delta H. Q sama dengan 5 kali 890 sama dengan 4450 kJ. Kalori yang dilepaskan sebesar 4450 kJ. Soal ke-14, reaksi pelarutan NH4NO3 dalam air menimbulkan suhu larutan turun. Pertanyaannya, jelaskan jenis perubahan energi yang terjadi. Tentukan tanda delta H reaksi. Jika 10 gram NH4NO3 menyerap 3 kJ kalor, hitung delta H per mol dengan MR yang sudah diketahui sama dengan 80. Jawaban yang pertama, pelarutan NH4NO3 dalam air. Pelarutan NH4NO3 menyebabkan suhu larutan menurun. Artinya, sistem menyerap kalor dari lingkungan, dan reaksi yang menyerap kalor disebut reaktan endoterm. Kemudian energi digunakan untuk memutus gaya tarik antar partikel. Jawaban yang ke B, tanda delta H reaksi. Pada reaksi endoterm, kalor masuk ke sistem. Energi produk lebih tinggi dari reaktan. Maka tanda perubahan entalpi delta H lebih besar dari 0. Delta H bernilai positif. Jawaban yang berikutnya, perhitungan perubahan entalpi. Diketahui massa NH4NO3 sama dengan 10 gram. Kalori diserap sama dengan 3 kJ. MR NH4NO3 sama dengan 80. Langkah yang pertama, hitunglah mol NH4NO3, di mana menggunakan rumus N sama dengan M per MR sama dengan 10 per 80 sama dengan 0,125 mol. Langkah kedua, hitung delta H per mol. Delta H sama dengan Q per N sama dengan 3 per 0,125 sama dengan 24 kJ per mol. Nilai delta H sama dengan plus 24
kilojoule per mol. Soal terakhir yang ke-15, diketahui data entalpi H2 bereaksi dengan 1/2 O2 menghasilkan H2O dengan delta H bernilai sama dengan min 286 kJ. C bereaksi dengan O2 menghasilkan CO2 dengan nilai delta H-nya sama dengan min 394 kJ. Pertanyaannya, jelaskan hukum Hess, tentukan delta H reaksi pembentukan CO dari data tersebut, dan jelaskan manfaat konsep entalpi reaksi dalam industri kimia. Jawabannya, pengertian hukum Hess. Hukum Hess menyatakan bahwa perubahan entalpi atau delta H suatu reaksi tidak bergantung pada jalur reaksi, tetapi hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir. Artinya, reaksi dapat berlangsung dalam satu tahap atau beberapa tahap, nilai delta H total tetap sama. Hukum Hess digunakan untuk menentukan delta H reaksi yang sulit diukur secara langsung. Jawaban yang kedua, penentuan delta H reaksi pembentukan CO. Bahwa diketahui data H2 bereaksi dengan 1/2 O2 menghasilkan H2O sama dengan delta H sama dengan min 286 kJ. Sedangkan C bereaksi dengan O2 menghasilkan CO2, delta H-nya sama dengan min 394 kJ. Reaksi pembentukan CO2 yaitu C bereaksi dengan 1/2 O2 menghasilkan CO. Menggunakan hukum Hess diperoleh delta H sama dengan min 394 kurang min 286 sama dengan min 108 kJ. Nilai delta H pembentukan CO sama dengan min 108 kJ dan reaksi bersifat eksoterm. Jawaban yang ketiga, manfaat konsep entalpi reaksi. Konsep entalpi reaksi sangat penting dalam industri kimia, antara lain untuk menentukan kebutuhan energi reaksi dan kalori yang dilepaskan atau diserap, dan pada merancang reaktor kimia dan merancang proses industri yang efisien dan aman. Dapat menghemat energi dan biaya produksi dan mengendalikan suhu agar reaksi tidak berbahaya. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang konsep dasar kimia. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih telah menontonnya sampai selesai. Sekian presentasi dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.